Perkenalkan, nama saya Rizky Lusna. Dari kelas 5C, yaitu hukum maritim. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari tugas hukum maritim. Yang pertama adalah pembagian wilayah laut Indonesia dilakukan berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB, United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS tahun 1982. Pembagian ini meliputi 3 zona utama: zona laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Yang pertama yaitu zona laut teritorial. Zona laut teritorial adalah wilayah laut yang berjarak 12 mil dari garis pangkal, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari garis pantai. Dalam zona ini, negara mempunyai hak untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatan di dalamnya, termasuk hak untuk menangkap ikan dan mengambil sumber daya laut lainnya. Negara juga memiliki hak untuk membatasi akses ke zona ini dan mengatur kegiatan yang berpotensi mengganggu lingkungan laut. Penentuan teritorial laut yang melibatkan proses hukum yang ketat dan diatur oleh UNCLOS. Garis dasar negara yang ditentukan biasanya berdasarkan garis pantai atau pulau-pulau yang tetap di atas permukaan air. Pada pasang surut normal dari garis dasar tersebut, garis pangkal laut diukur sejauh 12 mil laut. Selanjutnya yang kedua adalah benua landas. Landas kontinen adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara yang berada di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan. Luasnya dapat dihitung dengan menggunakan garis-garis batas lurus, garis pangkal lurus, yang mengelilingi wilayah suatu negara. Deklarasi Juanda tahun 1960 menetapkan garis-garis batas lurus ini untuk menentukan luas wilayah laut Indonesia, yang meningkatkan luas wilayah negara menjadi 5.193 atau 250 km persegi. Hak-hak negara memiliki hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam di zona daratan benua, tetapi hak ini dapat dibatasi oleh hak negara lain yang berdekatan dengan zona tersebut. Prinsip-prinsip hukum laut internasional seperti prinsip sedikitnya hak minimum berlaku untuk menentukan batas-batas zona landasan kontinen. Yang ketiga yaitu zona ekonomi eksklusif (ZEE). ZEE adalah wilayah laut yang berjarak 200 mil dari garis pangkal. Dalam zona ini, negara mempunyai hak untuk mengatur dan menguasai seluruh kegiatan ekonomi, termasuk penangkapan ikan dan eksploitasi sumber daya mineral. Negara juga memiliki hak untuk membagikan sebagian keuntungan dari kegiatan ekonomi di zona ini kepada negara-negara lain yang berkontribusi dalam aktivitas sumber daya laut di zona ini, seperti yang diatur dalam pasal 82 UNCLOS. Hak-hak di dalam ZEE, negara memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam termasuk ikan, minyak, dan gas bumi. Negara juga memiliki kendali atas kegiatan di ZEE, tetapi kebebasan untuk pelayaran dan pemasangan kabel seperti pipa di bawah permukaan laut tetap dimiliki negara-negara lain sesuai prinsip-prinsip hukum laut internasional. Yurisdiksi yang berlaku dalam pembagian wilayah laut Indonesia meliputi beberapa aspek Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS.
Konvensi ini menetapkan standar internasional untuk pembagian wilayah laut dan hak-hak negara di dalamnya. Undang-Undang Nomor 4 garis miring PRP garis miring 1960. Undang-undang ini menetapkan deklarasi Juanda yang mengatur garis-garis batas lurus dan luas wilayah laut Indonesia. Perjanjian bilateral. Indonesia telah menandatangani perjanjian bilateral dengan beberapa negara seperti Australia dan Papua Nugini untuk menentukan batas-batas wilayah laut yang bersinggung dengan negara-negara tersebut. Dengan demikian, pembagian wilayah laut Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan internasional dan nasional yang jelas, serta dilengkapi dengan perjanjian bilateral untuk menjamin kestabilan dan keamanan wilayah laut. Wilayah laut memiliki yurisdiksi untuk beberapa alasan penting yang berkaitan dengan kedaulatan, pengelolaan sumber daya, dan keamanan. Berikut adalah beberapa alasan utama, yaitu kedaulatan negara. Yurisdiksi di wilayah laut memungkinkan negara untuk menegakkan kedaulatan. Ini berarti negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur dan mengelola aktivitas di wilayah laut mereka, termasuk penegakan hukum, pengawasan dan pelindungan lingkungan. Yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam. Dengan adanya yurisdiksi, negara dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah laut mereka secara berkelanjutan. Ini termasuk perikanan, minyak dan gas, serta sumber daya mineral lainnya. Pengelolaan yang baik dapat mencegah eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, keamanan dan pertanahan. Yurisdiksi di wilayah laut juga penting untuk keamanan dan pertanahan negara. Negara dapat mengontrol aktivitas maritim di wilayah mereka untuk mencegah ancaman seperti penyelundupan, perampasan, dan aktivitas ilegal lainnya. 4. Perlindungan lingkungan. Negara dengan yurisdiksi di wilayah laut, mereka dapat menetapkan aturan dan regulasi untuk melindungi lingkungan laut. Ini termasuk pengendalian polusi, perlindungan habitat dan laut, dan konvensi spesies yang terancam punah. Hak lintas damai. Meskipun negara memiliki yurisdiksi, kapal asing masih memiliki hak lintas damai di laut teritorial. Ini berarti kapal dapat melintas selama tidak mengancam keamanan atau ketertiban negara pantai. Dalam penutup dapat disimpulkan bahwa pembagian dan yurisdiksi wilayah laut merupakan elemen fundamental dalam hukum internasional yang diatur oleh Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS). Pembagian ini tidak hanya menetapkan batas-batas kedaulatan negara pantai dan hak-hak mereka atas sumber daya laut, tetapi juga memastikan kebebasan navigasi dan perlindungan lingkungan maritim. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai wilayah teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen, high seas, dan zona laut internasional, UNCLOS berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di laut global. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum laut yang tepat adalah kunci untuk mempromosikan kerjasama internasional dan keberlanjutan sumber daya laut.